Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Syarwi Irfan. Saya dari kelompok 10. Izinkan saya untuk membuka presentasi kali ini. Untuk presentasi kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan AI dalam riset dan pendidikan. Oke, dari AI tersebut memiliki definisi dan manfaatnya. Apa itu AI? AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir dan belajar seperti manusia. Itu penjelasan dari tentang AI. Dari manfaat AI-nya itu sendiri, kita ada 3 hal: meningkatkan efisiensi, meningkatkan akurasi, dan membantu pengambilan keputusan. Saya ingin memaparkan pemanfaatan AI dalam riset. Pemanfaatan AI dalam riset merujuk kepada penggunaan teknologi dan metode kecerdasan buatan untuk mendukung, mempercepat, dan meningkatkan kualitas proses penelitian. AI dapat digunakan dalam berbagai tahapan riset, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga pengambilan keputusan, dan beberapa penerapan AI dalam riset. Antara lain, 1. Pengolahan data dan analisis data. 2. Pencarian literatural. 3. Modeling dan simulasi. Algoritma AI dapat membantu dalam menemukan dan menyaring literal relevan dan berbagai sumber, mempercepat proses penulisan dan pengembangan teori. Contoh AI dalam riset: 1. Analisis data besar, big data. 2. Simulasi dan modeling. 3. Pengenalan pola. 4. Penemuan baru. Dan manfaatnya adalah meningkatkan kecepatan penelitian dan meningkatkan akurasi hasil. Pemanfaatan AI dalam pendidikan yaitu adalah contohnya sistem pembelajaran adaptif, pengenalan bahasa, analisis kemajuan siswa, dan bantuan untuk siswa disabilitas. Di antara lain manfaatnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu guru dalam mengajar. Oke, jadi selanjutnya adalah contoh aplikasi-aplikasi AI. Di antaranya adalah seperti ChatGPT, yaitu sebuah model bahasa AI yang dikembangkan oleh OpenAI yang dapat berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan. Lalu ada juga Midjourney, adalah sebuah platform AI yang dapat mengubah teks menjadi gambar atau ilustrasi. Platform ini menggunakan model bahasa dan pembelajaran mesin untuk menciptakan gambar yang unik dan kreatif berdasarkan teks yang diberikan. Lalu ada juga TensorFlow Playground, yaitu sebuah alat interaktif online yang dikembangkan oleh Google untuk mempelajari dan memvisualisasikan konsep-konsep pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan menggunakan TensorFlow. Lalu ada juga DeepMind. AlphaFold adalah sebuah model AI yang dikembangkan oleh DeepMind untuk memprediksi struktur protein berdasarkan urutan asam amino. Model ini lebih mencapai kemajuan signifikan dalam memahami struktur protein dan berpotensi membantu penemuan obat-obatan baru. Selanjutnya adalah tantangan dan masa depan AI. Tantangan: keterbatasan data, ketergantungan teknologi, etika dan privasi. Masa depan: pengembangan teknologi lebih cepat, integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya setelah slide sebelumnya sudah dibacakan oleh rekan-rekan saya, bisa disimpulkan bahwa ada beberapa poin penting. Di antaranya yang pertama adalah AI meningkatkan efisiensi, kualitas riset, dan pendidikan. Yang kedua adalah AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan kehidupan. Dan yang terakhir, bahwa AI perlu pengembangan etika dan pengawasan lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok, yakni pertama adalah kelompok 1. Apa saja contoh integrasi AI dalam membantu kehidupan sehari-hari? Jadi, integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari semakin meluas di berbagai aspek, misalnya dalam asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant yang membantu mengatur jadwal atau menjawab pertanyaan. AI juga digunakan untuk rekomendasi produk dan konten seperti yang kita lihat di Netflix, Spotify, atau e-commerce yang memberikan saran berdasarkan preferensi pengguna. Dalam navigasi, aplikasi seperti Google Maps dan Waze menggunakan AI untuk memberikan rute tercepat. Selain itu, AI hadir di bidang kesehatan, misalnya melalui aplikasi seperti Fitbit untuk memantau kebugaran atau platform telemedis.
Dalam fotografi, AI mengoptimalkan kualitas gambar dan mengenali objek. Di sektor keamanan, kamera pintar dengan AI mendeteksi gerakan atau mengenali wajah. AI juga berperan dalam pendidikan, misalnya melalui Duolingo yang mempersonalisasi pembelajaran, dan dalam keuangan seperti aplikasi fintech yang menganalisis data untuk merekomendasikan investasi. Rumah pintar dengan perangkat seperti lampu atau termostat pintar memanfaatkan AI juga untuk memberikan kenyamanan yang efisien. Pada akhirnya, AI hadir untuk membuat kehidupan lebih mudah, mulai dari layanan, hiburan, hingga media sosial yang menyesuaikan konten sesuai preferensi kita. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. Bagaimana AI dapat membantu dalam analisis data besar penelitian? AI dapat sangat membantu dalam analisis data besar penelitian melalui berbagai cara, terutama karena kemampuannya dalam menangani volume, variasi, dan kecepatan data yang sangat besar. Berikut beberapa cara AI membantu dalam analisis data besar. Pemrosesan dan penyaringan data. AI dapat digunakan untuk memfilter dan membersihkan data, menghapus data yang tidak relevan atau tidak konsisten, serta menangani data yang hilang. Proses ini membantu memastikan kualitas data yang akan dianalisis. 2. Pengenalan pola dan anomali. Algoritma machine learning atau disingkat dengan ML dapat mendeteksi pola atau hubungan tersembunyi dalam data yang sangat besar. AI juga dapat mengidentifikasi anomali atau outlier yang menjadi dalam kesalahan penelitian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana perkembangan AI di Indonesia dari segi pendidikan. Perkembangan AI di Indonesia dalam sektor pendidikan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa contoh penerapan AI dalam pendidikan di Indonesia adalah penerapan AI dalam pendidikan, analisis data pendidikan. AI digunakan untuk menganalisis data pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengidentifikasi area perbaikan. Personalisasi pembelajaran. AI membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif dengan menyesuaikan materi ajar berdasarkan kemampuan dan minat siswa. Evaluasi pembelajaran AI digunakan untuk mengembangkan sistem evaluasi pembelajaran yang lebih akurat dan efisien. Pengembangan kurikulum. AI membantu pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan efektif dengan menganalisis data pendidikan dan tren industri. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ketergantungan pada AI dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak psikologis yang kompleks, baik positif maupun negatif. Berikut adalah dampaknya. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu dampak positifnya adalah efisiensi dan pengurangan beban mental. Yang kedua, akses informasi dan pembelajaran. Yang ketiga, pendukung kesehatan mental. Dan yang keempat itu meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Dan untuk dampak negatifnya sendiri juga ada 4. Yang pertama itu penurunan kemampuan berpikir kritis, kecemasan dan ketidakpercayaan diri, pengurangan interaksi sosial, dan yang keempat itu adalah tekanan untuk selalu terhubung. Izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 5, bagaimana cara kita sebagai seorang mahasiswa dan pelajar supaya tidak ketergantungan terhadap perkembangan AI. Yang pertama itu adalah pahami peran AI sebagai alat, bukan pengganti. Bagaimana caranya? Kenali kelebihan dan keterbatasan AI itu sendiri. Pahami bahwa AI hanya alat yang membantu menyederhanakan proses, tetap kreativitas, pemikiran kritis, dan keputusan akhir tetap tanggung jawab pada diri masing-masing. Gunakan AI secara selektif. Gunakan AI hanya untuk tugas-tugas tertentu, seperti mencari referensi atau mengecek grammar, bukan untuk menyelesaikan seluruh tugas Anda. Yang kedua itu adalah latih kemandirian berpikir. Kerjakanlah tugas secara mandiri terlebih dahulu. Sebelum menggunakan AI, cobalah menyelesaikan dengan diri sendiri untuk melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Gunakan AI untuk evaluasi, bukan memulai. Misalnya untuk gunakan AI untuk mereview pekerjaan kalian dan bukan untuk membuat dari awal pekerjaan kalian. Dan yang ketiga itu adalah bangun kebiasaan belajar yang aktif. Biasakan dengan berdiskusi dengan teman atau dosen, dan dengan menerapkan langkah-langkah ini, mahasiswa maupun pelajar dapat memanfaatkan AI sebagai alat yang mendukung pembelajaran tanpa menjadi terganggu. Keseimbangan antara kegunaan teknologi dan pengembangan keterampilan manual dan kunci utama. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 6. Jadi, apa aja yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan AI?
Tantangan utama dalam pengembangan AI meliputi beberapa aspek yang penting. Pertama, seperti ketersediaan dan kualitas data. AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk dilatih, tetapi seringkali data ini sulit untuk diakses, tidak lengkap ataupun bias yang dapat mempengaruhi hasilnya. Kedua, kompleksitas teknologi. Membuat algoritma AI yang canggih memerlukan keahlian tinggi dan sumber daya komputasi yang besar, sehingga tidak semua pihak memiliki akses untuk mengembangkannya. Ketiga, ada tantangan dalam etika dan privasi. Penggunaan data pengguna untuk melatih AI sering menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran privasi dan bagaimana AI digunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Keempat, keamanan AI. Ada resiko bahwa AI dapat disalahgunakan untuk tujuan negatif seperti serangan siber atau manipulasi informasi. Terakhir, dampak sosial dan ekonomi. Automasi yang didorong oleh AI berpotensi menggantikan pekerjaan tertentu yang dapat mempengaruhi lapangan kerja dan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Dan untuk mengatasi tantangan ini, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan pengembangan AI yang baik, adil, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 7. Bagaimana AI dapat membantu dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran mahasiswa secara lebih objektif dan efisien? AI dapat membantu dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran mahasiswa dengan meningkatkan objektivitas, efisien, dan akurasi dalam berbagai aspek. 1. Penilaian otomatis dan objektif. Penilaian berbasis kemajuan individu, AI dapat membantu dalam menganalisis kemajuan individu mahasiswa sepanjang waktu dan memberikan penilaian yang lebih personal. Misalnya, dengan menggunakan data interaksi dan tugas yang telah diselesaikan, AI bisa menilai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi tertentu dan memberikan rekomendasi atau penilaian berbasis perkembangan pribadi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Gimana caranya memberitahu tentang AI kepada masyarakat awam, misalnya orang tua yang nggak terlalu mengerti soal teknologi? Yang pertama, jelaskan konsep dasar dengan bahasa sederhana. Gunakan analogi yang familiar untuk menjelaskan AI, misalnya bisa membandingkan AI dengan otak komputer yang bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Sebagai contoh, AI adalah teknologi yang kemungkinan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali gambar atau berbicara dengan kita. Yang kedua, berikan contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan aplikasi yang sudah digunakan sehari-hari, seperti asisten virtual, Google Maps, rekomendasi film di akun Netflix, atau sistem navigasi seperti Google Maps. Ini membantu mereka melihat bagaimana AI sudah ada dalam kehidupan mereka tanpa perlu mereka sadari. Oke, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya, gimana bisa kita tahu kalau jawaban dari AI itu salah? Atau harus tanya lagi ke AI? Oke, bagus. Jadi meskipun ada AI, kita tidak boleh menelan atau menerima informasi mentah-mentah. Jawaban dari AI lebih baik untuk cari informasi serupa dari sumber lain untuk memverifikasi keakuratan. Selain itu, kita bisa ajukan pertanyaan yang lebih spesifik dan terstruktur untuk menghindari kesalahan.